Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan usul fikih pada malam hari ini, saat ini kita membahas tentang materi kita adalah terkait dengan sumber, dalil, dan metode serta sumber hukum Islam. Nah, sebelum membahas apa itu sumber hukum Islam, kita membahas terlebih dahulu apa itu sumber, apa itu dalil, dan apa itu metode. Di slide ini sudah bisa tampak, semoga bisa dilihat makna-makna dan perbedaan di antara ketiga istilah ini. Pertama tadi sumber, dalil, dan metode. Nah, yang akan kita bahas adalah pertama misalnya tentang sumber. Lafal sumber dalam bahasa Arab disebut masdar. Masdarun, masdarani, masadiru. Jadi bahasa Arabnya sumber itu adalah masdar. Nah, jadi masdar ini adalah bentuknya bentuk mufrad, bentuk tunggal. Jamaknya itu adalah masadir. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, masdar itu adalah suatu wadah atau yang darinya dapat ditemukan atau ditimba sebuah atau beberapa norma hukum. Artinya gini, sumber itu seperti suatu wadah. Suatu wadah. Nah, di wadah ini segala sesuatu bisa diambil, bisa ditimba. Ditimba itu kalau dalam bahasa Banjarnya dicibuk. Nah, dicibuk segala sesuatu itu diambil, atau ditemukan setiap sesuatu itu ada di masdar tadi. Nah, kira-kira semoga bisa dipahami ya. Artinya masdar itu adalah suatu wadah yang dari wadah itu ditimba beberapa norma atau banyak norma-norma hukum. Itu disebut dengan sumber. Nah, berarti lafal sumber hanya digunakan untuk Al-Quran dan hadis. Kenapa? Hanya Al-Quran dan hadis saja. Karena memang hanya dari Al-Quran dan hadis saja sumber itu, hanya dari Al-Quran dan hadis saja segala sesuatu itu ditimba, diambil. Nah, oleh karena itulah maka dari Al-Quran dan hadis itulah semuanya dapat diambil, ditemukan hukum syara. Semoga bisa dipahami. Hukum syara itu sendiri adalah hukum Islam. Nah, jadi gini, dari Al-Quran dan hadis diambil norma-norma hukum, kemudian ditetapkanlah sebuah hukum yang disebut dengan hukum syara. Nah, ditetapkannya sebuah hukum syara. Nah, hukum syara itu adalah fikih. Karena diambil dari Al-Quran dan hadis tadi, dirumuskan oleh para imam-imam mujtahid, maka jadilah di situ tadi, dari Al-Quran dan hadis tadi, sebuah hukum. Dirumuskan sebuah hukum. Dan hukum inilah menjadi menjadi aturan-aturan para mukallaf, baik terkait dengan wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, itulah yang terkait dengan sumber hukum Islam itu tadi. Kita lanjutkan. Bisa diingat ya kira-kira kata sumber tadi. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita beralih kepada makna dalil. Makna dalil. Dalil itu adalah bentuk mufrad atau bentuk tunggal. Jamaknya adalah adillah. Dalilun, dalilani, adillatun. Nah, adillah itu beberapa dalil. Nah, dalil ini maksudnya artinya adalah sesuatu yang dapat menunjuki. Barangkali bisa dilihat di slide ini secara jelas, mudah-mudahan menunjuki, sesuatu yang dapat menunjuki. Artinya gini, kalau orang penunjuk jalan, kalau Anda melihat di penunjuk jalan itu
ada warna hijau apa tanda panah. Nah, itu namanya adalah dalil. Atau ketika orang pramuka dia menemukan petunjuk-petunjuk sesuatu, itu disebut dengan dalil. Nah, itulah yang disebut dengan sesuatu yang dapat menunjuki. Nah, maksudnya di sini adalah menunjuki jalan atau memberikan jalan atau sebagai jalan untuk sampai pada sesuatu. Dengan adanya petunjuk. Atau mungkin biasa yang menggunakan Google Maps, ketika dia mau mencari suatu alamat, lokasi tertentu, dia sebutkan, dia tuliskan, lalu di situ dia memberikan petunjuk, mengarahkan kita supaya sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Nah, itu yang disebut dengan dalil tadi. Jadi bila dihubungkan dengan kata-kata hukum atau disebut dengan al-adillah asy-syar'iyyah, maka berarti sesuatu, dalil itu adalah sesuatu yang memberi petunjuk atau menuntun kita dalam menemukan hukum Allah. Nah, kira-kira bisa diingat ya. Mudah-mudahan bisa diingat oleh saudara-saudara. Nah, tadi masdar atau sumber. Nah, sekarang dalil. Nah, sekarang kita berlanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan masih lafal dalil ternyata. Nah, lafal dalil ini karena dia sebagai sesuatu yang dapat menunjuk kepada sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada satu tujuan, maka dalil ini dapat digunakan untuk makna Al-Quran, bisa digunakan untuk sunnah, bisa digunakan untuk makna ijma, qiyas, istihsan, maslahah, urub, istishab, qaul sahabi, syar'u man qablana, maqasidus syariah seperti ada di sini, dan kaidah-kaidah lughawiyah. Nah, yang kita sebutkan ini akan kita bahas berikutnya, yaitu seperti ijma, qiyas, dan segala. Yang jelas kata dalil ini ternyata bisa digunakan untuk makna Al-Quran, makna hadis, dan metode-metode atau maslahah, urub, istishab, qaul sahabi, dan yang lainnya. Boleh dibaca di sini. Nah, tadi sumber, kita membahas masalah sumber. Sumber itu hanya Al-Quran dan hadis, karena dia merupakan wadah tempat kita menimba segala sesuatu. Nah, itu disebut dengan sumber. Dan itu hanya Al-Quran dan hadis saja. Maka ketika ada orang mengatakan sumber hukum, dan berhukum dalam Islam, berarti sumber hukum itu hanya adalah Al-Quran dan hadis. Yang kemudian hari ini kita berlanjut pada dalil. Nah, dalil ini sesuatu yang dapat menunjuki kepada sesuatu, sehingga dengan dalil itu kita dapat sampai kepada satu tujuan, seperti yang kita maknai yang tadi ya. Nah, artinya dapat memberikan jalan atau sebagai jalan untuk sampai pada sesuatu, itu dalil. Nah, dalil ini bisa digunakan untuk Al-Quran, bisa digunakan untuk hadis, ijma, qiyas, istihsan, maslahah, urub, istishab, qaul sahabi, syar'u man qablana, maqasidus syariah, dan metode atau dalil-dalil yang lain. Nah, ini akan kita bahas berikutnya. Nah, kira-kira mudah-mudahan dipahami. Selanjutnya adalah kita membahas tentang metode. Ya, metode dalam bahasa Arabnya disebut dengan manhaj. Mudah-mudahan bisa dibaca ya. Manhajun. Manhaj atau disebut dengan thariqah. Nah, disebut dengan thariqah. Manhaj di sini bisa jelas ya, bisa dilihat di layar Anda, bisa terlihat secara jelas, adalah cara atau jalan untuk menemukan sesuatu. Intinya adalah metode itu adalah cara. Nah, cara atau jalan menemukan sesuatu yang maksudnya yang dicari itu, untuk ditemukan itu adalah hukum Allah. Jadi metode itu adalah cara menemukan hukum Allah. Nah, atau disebut di sini bisa dilihat jalan untuk menemukan hukum Allah. Metodenya apa? Caranya apa?
Nah, seperti itu. Misalnya Anda ingin melakukan PDKT dengan orang. Misalnya seseorang ingin akrab dengan seseorang yang lain. Maka dia punya metode-metode tertentu supaya orang lain ini bisa akrab juga dengan dia. Dengan cara seperti apa dan segalanya. Kadang-kadang saya mencontohkan begini, ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Seorang laki-laki ini berupaya untuk supaya bisa menarik perhatian seorang perempuan ini. Nah, kemudian si laki-laki ini punya trik-trik tertentu. Punya trik-trik tertentu untuk mendekati seorang perempuan ini. Nah, kira-kira begitu. Ya, istilahnya Anda pasti mendengarkan, biarkan saja slide ini terang atau tidak, memang seperti itulah kondisinya pada malam hari ini. Berarti lafal dalil juga memiliki kesamaan fungsi seperti halnya metode atau manhaj atau tariqah. Artinya gini, maksud saya gini adalah bahwa ya biar saja, tinggalkan saja ini. Saya lanjutkan. Sumber dalil dan metode. Sumber, dalil dan metode. Jadi kalau sumber itu hanya untuk Al-Quran dan hadis saja. Kalau metode itu adalah untuk ijma, qiyas, istisan dan selainnya. Kalau dalil itu bisa bermakna dua. Jadi kalau kita urutkan begini. Ini sumber, lalu ini dalil, ya. Ini dalil. Sebentar. Ulangi. Pertama sumber, yang kedua dalil, yang ketiga adalah metode. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oh ya, kalau sumber itu hanya adalah digunakan untuk Al-Quran dan hadis saja. Kalau dalil itu bisa bermakna Al-Quran dan hadis, bisa bermakna qiyas, ijma, qiyas, istisan, maslahah, urub, syar'u man qablana dan yang lain-lainnya. Kalau metode, karena metode itu adalah maknanya adalah cara atau disebut dengan jalan atau disebut dengan tariqah tadi, maka dia hanya untuk ijma, qiyas, istisan, maslahah dan yang lain-lain. Jadi metode ini hanya untuk yang kita sebutkan, bukan Al-Quran dan hadis. Kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami. Sumber, dalil, qiyas. Jadi mudah-mudahan kita tidak latah, ya, tidak salah sebut. Ketika kita menyebut sumber itu hanya Al-Quran dan hadis saja. Yang kedua, ketika kita menyebut dalil, maka dalil itu bisa bermakna Al-Quran dan hadis, bisa bermakna ijma, qiyas dan yang lain-lainnya. Ketika kita menyebut metode, maka metode itu adalah hanya ijma, qiyas dan yang lain-lainnya tadi. Artinya dalil ini bisa bermakna dua, bisa bermakna sebagai sumber, bisa bermakna sebagai metode. Oke, ya, kira-kira bisa dipahami, mudah-mudahan bisa diingat. Selanjutnya kita membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, tadi kita sudah mengatakan bahwa sumber hukum itu hanya Al-Quran dan hadis, maka judulnya adalah Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran dan hadis disebut sebagai sumber hukum Islam karena dari keduanya digali berbagai macam permasalahan hukum, dan dari segala permasalahan bersandar kepada dua dalil ini. Nah, jadi Al-Quran dan hadis disebut sebagai sumber hukum
karena dari keduanya digali berbagai permasalahan hukum dan dari segala permasalahan itu bersandar kepada keduanya. Kira-kira bisa dipahami? Nah, Al-Quran, kalau kita lihat pengertian Al-Quran itu adalah kalam Allah yang tersusun dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mungkin kita sudah mengetahui Al-Quran ya, bentuk Al-Quran kita dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yang kemudian Al-Quran itu adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada seluruh umat manusia, serta bagi yang mempelajarinya dipandang sebagai ibadah. Jadi orang yang membaca Al-Quran mendapatkan pahala satu huruf yang dibaca sebanyak 10 pahala. Kalau sampai 100 huruf yang kita baca, berapa? Silahkan Anda hitung sendiri berapa pahalanya. Tapi kita bukan berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita baca Al-Quran, kita niatnya adalah untuk mendapatkan petunjuk membaca Al-Quran. Nah, kira-kira demikian terkait dengan Al-Quran itu. Nah, hukum-hukum dalam Al-Quran ini secara ringkasnya ya, karena Anda sudah mempelajari ilmu Al-Quran dan dulu juga sudah mempelajari ilmu hadis, maka secara ringkasnya hukum-hukum dalam Al-Quran itu ada yang bersifat i'tikadiyah. Di dalam Al-Quran itu ada terkait dengan tauhid, terkait dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hal-hal yang gaib, kepada malaikat, kepada Rasulullah dan semuanya, kepada para nabi dan segalanya, kepada kitab-kitab Allah dan segalanya. Jadi dalam Al-Quran ada berbicara tentang i'tikad, keyakinan. Ada juga dalam Al-Quran berbicara tentang khuluqiyah, yang maksudnya adalah berhubungan dengan akhlak, tata krama. Akhlak atau tata krama. Yang ketiga ada hukum amaliyah yang berbicara tentang ibadah atau berbicara tentang perbuatan manusia, baik berkaitan dengan perbuatan hukum atau perbuatan muamalah lainnya. Nah, di sini ada terkait dengan ibadah, ada juga terkait dengan muamalah. Nah, inilah yang nomor 3, inilah yang terkait dengan hukum, dengan fikih. Ya, dengan fikih. Yang metode untuk menemukan hukum tadi adalah ya usul fikih. Materi kita ini usul fikih. Kita lanjut ya. Ada 3, i'tikadiyah, ada khuluqiyah, ada amaliyah. Nah, selanjutnya kebijakan Al-Quran dalam menetapkan hukum. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran punya tujuan. Itu nanti kita bahas dalam materi maqasidus syariah. Tapi sebelumnya kita membahas tentang kebijakan Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama, Al-Quran selalu berupaya memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan umat manusia. Allah menetapkan hukum berupaya tidak menyulitkan, bahkan sebenarnya memberikan kemudahan kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya. Hal ini bisa dibaca, mudah-mudahan terbaca. Kalau agak tidak jelas, mudah-mudahan bisa dilihat kembali, disimak. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kamu itu, kata Allah, mendapatkan kemudahan dan tidak menginginkan manusia itu mendapatkan kesulitan. Nah, jadi dari Al-Quran ini sebenarnya Allah ingin menyatakan bahwasanya Al-Quran sebenarnya menetapkan hukum, atau Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum itu adalah untuk memberikan kemudahan kepada umat manusia. Yang kedua, menyedikitkan beban atau menyedikitkan tuntutan kepada umat manusia. Di sini juga sudah terlihat dalam Quran surah An-Nisa ayat 24, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menginginkan memberikan keringanan kepada kamu,
beban-beban hukum itu, ankum, beban-beban hukum itu sebenarnya Allah menginginkan kemudahan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya manusia itu lemah dalam menetapkan hukum, dalam menjalankan hukum. Yang ketiga, dalam Al-Qur'an, kebijakan Al-Qur'an menetapkan hukum bertahap dalam menerapkan hukum. Sedikit demi sedikit. Coba kalau kita ingat dalam firman Allah berkaitan dengan hukum khamar, hukum minum minuman keras atau narkotika lah bahasanya. Yang pertama sekali ayat Al-Qur'an berbicara tentang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala berbicara, mewahyukan kepada Nabi Muhammad, mereka bertanya tentang khamar dan judi. Maka katakan hai Muhammad, bahwasanya di dalam kedua hal ini tadi, khamar dan judi itu adalah ada dosa yang besar. Tapi ada juga manfaatnya. Namun walaupun ada manfaatnya, dosa khamar dan judi itu lebih besar daripada manfaatnya. Mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini ayat yang pertama turun berkaitan dengan khamar dan judi. Lalu kemudian setelah Islam kuat, setelah Islam mampu menerima hukum, lalu Al-Qur'an turun berbicara tentang la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati salat dalam hal keadaan kamu itu mabuk. Artinya logikanya, mafhum mukhalafahnya, berarti kalau tidak waktu salat berarti boleh mabuk, kayak gitu ceritanya. Nah, selanjutnya turun ayat yang ketiga, ketika umat Islam sudah kuat dan mampu menerima segala bentuk hukum, khususnya terkait dengan khamar ini tadi. Lalu turun Al-Qur'an innamal khamru wal maisir dan seterusnya, innamal khamru wal maisir dan seterusnya, ditutup dengan rijzun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar dan judi dan yang lain-lainnya, mengadu nasib dengan anak panah dan segalanya, itu adalah rijzun, perbuatan keji, rijzun min amali syaitan, perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhkanlah perbuatan itu tadi, minum khamar dan yang lainnya itu, la'allakum tattaqun, supaya. Jadi di sini adalah fajtanibuh itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan itu tadi. Nah, jadi dengan turun ayat yang ketiga ini, maka semua bentuk khamar tadi dilarang sepenuhnya, apakah di luar salat atau di dalam salat. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan bertahap dalam menetapkan hukum. Yang keempat adalah Al-Quran memberikan hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat ya, kira-kira Al-Quran menetapkan hukum, memberikan hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia. Tidak mungkin Al-Quran itu menetapkan hukum yang tidak sesuai dengan logika umat manusia. Tidak mungkin. Pasti Al-Quran itu menetapkan hukum adalah sesuai dengan kemaslahatan, sesuai dengan kemampuan manusia menjalankannya. Nah, adanya hukum itu artinya kita pahami begitulah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum yang irrasional, yang tidak rasional. Pasti bisa diterima oleh umat manusia. Kira-kira begitu. Selanjutnya kita bahas terkait dengan kehujahan Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan secara mutawatir. Al-Quran diturunkan secara mutawatir itu adalah misalnya dari Allah, kemudian Jibril, Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan selanjutnya. Artinya diturunkan secara mutawatir begitu ya. Itu sudah kita jelaskan, saya pikir sudah paham semuanya itu. Kemudian banyak ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Kita yakin itu semuanya dari Allah. Semua ayat-ayat Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ucapan seseorang, tapi baik huruf atau maknanya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang dikatakan sebagai ummi,
sebagai orang yang buta huruf, yang tidak bisa membaca, dia menerima bentuk Al-Quran tadi berupa huruf dan makna-maknanya. Yang ketiga adalah mukjizat Al-Quran juga merupakan dalil yang pasti tentang kebenaran Al-Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu kan adalah sebagai mukjizat terbesar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat besar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, dalil Al-Quran itu ada kulli. Nah, ini sekarang kita berbicara tentang Al-Quran. Dalil dalam Al-Quran itu ada kulli, ada juz'i. Apa itu kulli? Kulli ini adalah bukan kuli yang kerja di pasar itu, bukan. Maaf ya, bukan itu. Kuli ini adalah bersifat global. Ayatnya itu berbentuk menyeluruh untuk setiap orang. Untuk setiap orang itu menyeluruh. Nah, global. Atau kuli ini adalah umum. Jadi terkait semua orang. Misalnya, huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan segala sesuatu di bumi ini adalah untuk kamu semuanya. Berarti ini menyeluruh. Misalnya dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, hai manusia. Berarti itu adalah untuk manusia semuanya. Tidak ketinggalan siapapun orangnya, yang penting dia adalah manusia. Dia termasuk manusia, maka kena seruan dari ayat Al-Quran, ya ayyuhan nas tadi. Nah, itu disebut dengan kulli. Artinya dia penjelasan Al-Quran itu global, menyeluruh atau umum. Nah, ada ayat Al-Quran, ada bentuk ayat Al-Quran yang bersifat juz, kayak dalam Al-Quran itu kan juz. Nah, artinya penjelasan Al-Quran itu rinci pada suatu persoalan-persoalan tertentu. Kalau tadi adalah umum, global, nah sekarang juz'i itu adalah penjelasan rinci pada kasus-kasus tertentu. Kira-kira bisa dipahami ya. Misalnya kayak berbicara tentang misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti yang diseru itu adalah hanya orang-orang beriman saja. Orang yang tidak beriman tidak diseru. Misalnya juga ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin, pengayom terhadap perempuan. Maka yang juz'i-nya itu adalah hanya laki-laki, begitu. Hanya laki-laki. Nah, kira-kira bisa dipahami ya. Dua hal ini sebenarnya membawa efek atau membawa akibat hukum yang berbeda nanti. Kulli itu bagaimana hukumnya, juz'i itu bagaimana hukumnya. Biasanya kalau kulli itu adalah hukum kulli ini adalah zanni, karena dia banyak tafsiran-tafsiran. Tapi kalau juz'i itu berakibat hukum qat'i. Hukum yang disebutkan dalam Al-Quran yang secara juz'i, maka hukumnya pasti qat'i. Yang pertama kulli adalah zanni, yang juz'i adalah qat'i. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian kita berlanjut kepada hadis Rasulullah SAW. Hadis ini adalah ada hadis qauliyah. Yang jelas kita sudah tahu ya, hadis itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, yang disandarkan kepada Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Yang sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Itu hadis. Nah, hadis ini terbagi kepada 3 macam-macam hadisnya. Ada hadis qauliyah, itu adalah ucapan Rasulullah. Ada hadis fi'liyah, itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, yang disaksikan oleh para sahabat. Ada hadis taqririyah, itu adalah pengakuan Rasulullah. Ada praktek atau ada perbuatan sahabat, lalu Rasulullah diam. Maka diamnya Rasulullah itu dipandang sebagai persetujuan atau ketetapan Rasulullah. Karena tidak diketahui bahwa rasanya Rasulullah itu setuju atau tidak. Kalau Rasulullah setuju,
atau tidak setuju pasti ada diomongkan oleh Rasulullah. Tapi karena Rasulullah diam, maka itulah disebut dengan hadis taqririyah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini sudah pernah kita bahas di mata kuliah. Anda bahas di mata kuliah terdahulu. Lalu hadis itu ada terbagi kepada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Kalau mutawatir itu riwayatnya sangat banyak sekali. Yang sehingga masing-masing, misalnya sahabat banyak meriwayatkan, tabi'in banyak meriwayatkannya, lalu tabi'in banyak meriwayatkannya, sehingga tidak mungkin masing-masing periwayat ini bersepakat untuk melakukan dusta. Nah, karena saking banyaknya yang meriwayatkan hadis ini, maka disebut sebagai hadis mutawatir. Lalu ada hadis masyhur. Hadis masyhur ini adalah di bawah mutawatir. Nah, di bawah mutawatir jumlah riwayat hadisnya itu lebih sedikit daripada hadis mutawatir. Nah, yang diriwayatkan oleh 1, 2 orang atau 3 orang, nah itu disebut dengan hadis ahad. Yang lebih banyak di kita ini, yang sampai ke kita ini adalah hadis ahad. Nah, oleh karena itu hadis ahad ini akhirnya terbagi kepada 3. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Nah, hadis ahad ini saya ulangi, ada terbagi kepada hadis sahih, hadis hasan, ada hadis dhaif. Nah, seperti itu. Pengertiannya apa? Silahkan Anda kaji sendiri. Ada hadis hasan tadi, ada hadis dhaif. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Oke, sebelum ke situ saya akan ulangi lagi. Tadi hadis sahih itu tentunya kalau hadis sahih lebih kuat. Lebih kuat hadis sahih. Hadis sahih ini adalah hadis yang tidak cacat gitu ya. Kemudian di bawahnya adalah hadis hasan, kemudian hadis dhaif. Nah, namun demikian, saudara-saudara sekalian, walaupun hadis ini dhaif, kalau kita menemukan ada sampai 10 hadis dhaif berbicara tentang satu hal, lalu ada 10 hadis atau 10, maksud saya ada beberapa hadis yang berbicara tentang satu persoalan itu, walaupun kedudukannya masing-masing hadis ini adalah dhaif, tapi karena banyak yang meriwayatkannya, jalur ini ada membicarakan tentang hadis itu, maka kedudukan hadis yang awalnya dhaif, yang lemah itu tadi berubah atau maju atau meningkat, dia menjadi hasan li ghairihi. Dia menjadi hasan, hadisnya baik karena banyak yang meriwayatkan hadis itu. Nah, kayak gitu ceritanya. Oleh karena itu, jangan langsung ketika melihat atau mendengar kata orang ini hadisnya dhaif langsung kita buang. Oh, jangan. Apalagi terkait dengan pendidikan, terkait dengan motivasi, terkait dengan fadailul amal, maka menurut hemat saya silahkan kita mengamalkan hadis dhaif itu. Oke ya, lanjut. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Nah, disinilah fungsi bahwasanya yang pertama, sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran, sumber hukum yang kedua adalah hadis. Nah, ngapain? Apa sih kedudukan hadis ini dengan Al-Quran? Nah, gitu ceritanya. Yang jelas bahwasanya hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran itu dikuatkan kembali oleh hadis Rasulullah. Ini bukan berarti, ya saya ulangi ya, hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran kemudian dikuatkan kembali oleh hadis Rasulullah SAW. Ini bukan berarti Al-Quran tidak kuat, enggak. Tapi maksudnya adalah dipertegas oleh Rasulullah bahwa ini sangat penting loh dilakukan. Kayak gitu ceritanya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat dalam Al-Quran itu yang kemudian dipertegas kembali oleh Al-Quran. Ada perintah puasa, lalu kemudian ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW, puasanya adalah puasa bulan Ramadan, kayak gitu ceritanya. Ada terkait dengan zakat, aqimus shalah wa atuz zakah, zakat. Lalu diperkuat lagi oleh hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya berzakat. Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat hukumnya apa? Akibatnya kalau tidak mengeluarkan zakat apa? Lalu bagaimana tata cara melaksanakan zakat? Nah, itu kan diperkuat kembali oleh hadis Rasulullah. Begitu juga salat misalnya. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Lalu datanglah hadis Rasulullah
Salat itu adalah imaduddin, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Bahkan as-salatu ra'sul amri. Salat itu adalah kepalanya segala sesuatu. Kalau tidak ada kepala, manusia secantik apapun, kalau kepalanya nggak ada, wajahnya nggak ada, walaupun bodinya mantap, ya udah nggak baik, nggak ada yang berani mendekatinya. Nah, sama juga seperti itu. Bagaimanapun orang itu, kalau tidak sholat, maka otomatis seperti orang manusia tanpa kepala. Nah, yang selanjutnya Al-Quran sebagai bayan, atau Al-Quran itu sebagai menjelaskan ayat-ayat yang masih belum jelas. Ada yang masih belum rinci, kemudian dijelaskan lagi oleh Al-Quran. Tadi misalnya sholat, aqimus shalah, lalu datang hadis Rasulullah menguatkan, muakkid. Lalu ada hadis Rasulullah juga merinci, gimana sih bentuk sholat, tata cara sholat gimana. Oh, ternyata tata cara sholat itu mengangkat takbir, mulai dari mengangkat takbir sampai salam. Caranya ruku, sujud, duduk tasyahud awal, duduk tahiyat akhir, duduk antara dua sujud. Itu sudah dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Nah, itu fungsi dari hadis Rasulullah. Oleh karena itu, maka Al-Quran dan hadis tidak boleh terpisah. Al-Quran dan hadis adalah sama-sama berjalan. Walaupun mungkin kedudukannya ini pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Rasulullah. Oke, kita lanjut ya. Ada membatasi kemutlakan Al-Quran. Misalnya tentang wasiat, tentang hukum wasiat. Nah, dalam Al-Quran tidak dijelaskan autu sibiha audain, gitu kan, atau orang yang meninggal tadi kemudian ditunaikan wasiatnya atau ditunaikan juga utang-utangnya. Nah, wasiat ini atau yang lain-lainnya terkait dengan hukum wasiat tidak dijelaskan berapa jumlahnya, lalu ada hadis Rasulullah datang menjelaskan tentang wasiat itu seperti apa. Atau ada mentakhsiskan keumuman Al-Quran, misalnya Al-Quran mengharamkan tentang bangkai.